kita ketemu lagi di hari ini ya. Hari ini kota Jakarta mulai gerimis lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat. Udah siap sambil minum teh, kopi hangat-hangat bersama kehangatan saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu ya untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana menjadi sorotan publik, banyak menuai komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata sih yang terjadi sekarang lagi ada apa sih, sidangnya Ahmad Soni lanjut, terus ada apa lagi ya? Satu lagi, soal adli virus itu juga kasusnya lagi bergulir. Tapi kita soroti adalah berita dari dunia maya. Ada keributan apa di dunia maya? Ini internasional ya keributannya kayaknya ya. Ya keributan antara fans gitu. Jadi fans Korea Selatan versus negara-negara Southeast Asia atau Asia Tenggara. Ayo, apa aja negara Asia Tenggara? Pokoknya kecuali Singapura. Singapura nggak ikutan disindir maksudnya ya kan. Jadi cuma Indonesia, Malaysia, Thailand kalau nggak salah sih 3 besar itu ya. Gara-gara apa sih? Kayaknya 3 besar ini deh yang paling. Jadi mereka nih satu Korea Selatan versus ini. Gara-gara apa sih? Coba kita lihat nih penjelasan dari netizen. Bahkan ya sampai heboh netizen Indonesia versus K-Nets di seret aktor Baskara Mahendra soal rasis katanya gitu. Ini kenapa Baskara Mahendra sampai dibawa-bawa? Nanti kita lihat dulu kronologinya ya. Ributnya gara-gara apa sih? Gara-gara konser sebuah K-pop ya? Di Malaysia. Terus habis gitu kan emang ada aturannya kalau nonton konser itu nggak boleh pakai kamera profesional, apalagi pakai tongsis yang nutupin itulah gitu. Tapi ternyata ada apa sih istilahnya K-Nets, fansite. Ya pokoknya ada orang-orang yang atau apa sih namanya kelompok gitu yang biasanya suka membagikan foto-foto gitu. Dia nonton di konser itu tapi bawa kamera profesional gede gitu. Padahal itu kan menyalahi aturan. Terus difoto lama penonton Malaysia ditampilin gitu. Sebenarnya pada saat itu tuh yang bersangkutan yang dipotret itu udah minta maaf karena dia tahu dia menyalahi aturan. Cuman masalahnya teman-temannya yang lain gitu ya yang nggak tahu duduk persoalannya itu yang masih notabene mungkin teman-teman Koreanya itu kesel karena muka si itu yang bawa kamera itu nggak di blur. Jadi kalau untuk negara kayak Korea Selatan atau Malaysia itu privacy amat sangat dijaga. Jadi mereka protes akhirnya rame deh saling serang ya. Jadi menyerangnya kayak negara kamu apa-apa gitu ya kan. Negara kamu mukanya semua kayak Baskara Mahendra gitu. Padahal kan Baskara Mahendra cakep ya. Gitu. Terus ada lagi nih yang tweet yang sampai ditonton 17,4 juta kali ya. Ini ada yang nih bahasa Korea. Jadi orang-orang Korea yang terlibat dalam adu mulut ini tulisnya pakai tulisan Korea gitu. Jadi harus ditranslate. Bunyinya gini. Dasar perempuan Asia Tenggara katanya gitu. Wow. Penyalah dari sini. Mengapa kamu menjilat penyanyi Korea padahal kamu juga menjilat penyanyi negaramu sendiri? Ya nggak apa-apa dong. Iya kan? Sih kan? Gitu. Ini aneh juga sih kalimatnya dia ya. Ini temannya Lia. Terus ini kalau dari sini nih ada juga yang komen, kamu kalau komen kenapa pakai bahasa Korea, kenapa nggak pakai bahasa Inggris gitu ya. Terus akhirnya mereka bilang ya nggak usah repot, kamu translate aja gitu. Akhirnya fans-fans dari Asia Tenggara mereka berantemnya juga pakai bahasa mereka masing-masing negaranya. Dan Indonesia karena memiliki berapa ribu bahasa, ada yang pakai bahasa Sunda ya. Bahasa daerahnya masing-masing termasuk juga bahasa ibu-ibu Facebook. Ada ya. Bahasa G. Hah? Bahasa G. Gugu agak igi gigu oke. Ini agak kugu pakai agak bagagaga. Nah, ini ya. Ini bingung kan nih orang Korea gimana terjemahinnya? Ya aku pakai bahasa kayak gini, kamu ngerti nggak gitu? Iya tua. Kayak gini berarti yang berantem ini bukan cuma Gen Z milenial ya. Jangan-jangan gen apa sih aku X juga ikutan. Pokoknya ya seruan aja. Tapi ya itulah kenapa nama Baskara Mahendra itu. Karena dibilang ya pokoknya itu saling kata-kataan lah. Entah kayak fisik gitu ya ke bawah-bawah. Terus daerah gitu ya. Ada yang bilang katanya. Karena ada yang bilang kalau K-pop dari Indonesia itu syutingnya di alam Indonesia masih indah dan original. Terus disindir, itu karena kamu nggak punya duit aja buat sewa set studio. Tapi ya mudah-mudahan ini ribut tidak menjadikan keributan menjadi antar negara banget ya. Kayak hiburan aja lah gitu. Kita belajar bahasa-bahasa lainnya.
Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita. Nggak ada komentar netizen lainnya yang dibaca ya? Oke, Firda Rasak dan juga putranya Raffi dan Nakula. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Sudah bersama dengan Ibu Firda Rasak dan ini bersama anak yang pertama ada Raffi dan ini anak yang keberapa kamu berarti? 4 atau 5? Oh, kamu yang keempat ya. Kamu lebih tua daripada Dewa. Betul. Ya. Nakula dan Sadewa. Dulu mereka masih kecil keriting gitu ya. Sekarang udah mau nikah ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kita mau bahas ini dulu nih yang kemarin juga dibagikan oleh Firda, yaitu mengenai ada dugaan bahwa menantu anak pertamanya Raffi gitu ya, yang diduga sudah melakukan poliandri gitu nih. Dan artikelnya, dalam kondisi hamil menantu Firda Rasak diduga lakukan poliandri. Jadi salah satu buktinya yang didapat itu adalah sebuah foto, begitu di situ terlihat ini kayaknya sepertinya gitu di perempuan, ini istrinya Raffi ya, itu kayak dalam kondisi hamil gitu. Jadi ini kamu dapat kan baru tahun 2025 kemarin ya. Tapi ini kalau lihat ukur waktunya kayaknya foto ini terjadi 2024. Kamu ketika lihat ini gitu ya, lihat foto ini. Terus kamu flashback ke belakang pastinya ya kan? Pasti. Jadi kurun waktu setahun itu dari sampai ada pernikahan itu kan kamu nggak tahu, kamu tahunya baru setahun kemudian. Ya. Ada yang aneh nggak sih sebetulnya? Ya kayak waktu itu juga waktu mau menjelang hamil tuh sempat, ayo kita bikin ade yuk buat anak kedua kita gitu. Menjelang hamil dia program lebih menggebu-gebu Oke. pada saat itu. Nah akhirnya hamil tuh, wah seneng lah kita, akhirnya ini nih pakai ini kan test pack, positif nih, wah alhamdulillah ini apa kita mau, akhirnya dikasih gitu kan. Seneng tuh ngechat segala, ngomong segala. Nah akhirnya dia bilang, ini kapan nih kira-kira anaknya lahir? Terus? Desember tanggal 17. Dia bilang begitu? Begitu. Terus? Ternyata lebih cepat lahirnya, tanggal 6. 6 apa? 6 Desember. Beda 10 hari. Beda 10 hari. Nah ya udah setelah itu, wah namanya punya anak, baru lahir kan seneng ya. Sama lah seperti anak-anak yang sebelumnya juga, wah kita excited banget. Nah setelah itu kok ada sifat-sifat yang mulai berubah nih, kan pada saat itu anak dibawa ke budenya katanya, karena biar dirawat juga kan, karena aku udah pegang 2 waktu itu ya, jadi biar nggak terlalu repot ya, sekali-sekali pulang nanti dibawa sama Vina gitu kan. Nah setelah itu yang aku kaget banget, yang aku shock banget ya itu, begitu aku terima foto itu langsung aku ya awalnya pasti shock dulu ya, flashback, kok kejadiannya diurutin gini ya, kok gini ya, wah jadi aku naruh kecurigaan ini. Ini anak siapa sebetulnya, begitu DNA-nya. Betul. Jadi dari sejak dia berencana nih, dia punya rencana, punya baby lagi yuk, sampai akhirnya ada 2 garis biru itu. Betul. Dalam waktu dekat, berapa lama, sebulan atau mingguan tuh dia tes? Itu durasinya pas kapan maksudnya? Maksudnya dari mulai berencana sampai akhirnya berhasil nih, itu agak lama atau? Cepet sekitar nggak nyampe sebulanan lah. Nggak nyampe sebulan. Sebulan 2 bulan, nggak nyampe 2 bulan. Ibaratnya tokcer gitu lah ya. Cepet banget. Tapi itu dia ngabarinnya ngomong langsung atau lewat WhatsApp? Awalnya ini dia kasih foto tes, terus aku juga beli juga kan, punya juga di rumah, beli kan akhirnya. Iya dong bener, wah seneng tuh kita. Jadi sempat ketemu tuh ngobrolnya langsung gitu ya. Iya. Tapi pas melahirkannya katanya kamu nggak tahu? Nggak tahu dong, tiba-tiba dia pulang dalam keadaan perut kempes, lah kok udah lahir? Mana bayinya? Ada masih di rumah sakit, dia bilang kayak gitu. Ntar di berapa hari kemudian ntar dibawa pulang katanya. Kamu nggak dikabarin dia melahirkan? Enggak dong. Jadi kamu sebenarnya nggak tahu pasti kan dia lahir tanggal berapa? Kurang lebih nggak tahu, aku ingatnya tanggal 6 ya kurang lebih. Nggak tahu ya. Lebih cepat aja pokoknya. Kamu tahunya lebih cepat. Kamu tahunya tanggal 6? Ya karena pada tanggal 6 itu perutnya kempes. Oh, jadi kamu bisa mengatakan tanggal 6 karena itulah tanggal kamu ketemu dia dan perutnya kempes. Iya, jadi pastinya itu bayi lahir ya, kamu juga nggak tahu. Aktenya atas nama siapa? Nah itu katanya sekarang di mana, di rumah sakit. Itu banyak cerita-cerita, maksudnya dia bilang iya nanti gampang lah itu, ntar keluar, kok bisa keluar tanpa ada orang tua gitu ya. Pada saat itu aku ya udah percaya aja. Oke. Kamu sekarang agak ngerasa bingung nggak? Waktu itu ada banyak kejanggalan tapi kamu percaya aja? Bingung banget, dan aku ya kayak terima aja waktu itu. Kamu terima aja gitu. Tapi kamu sempat gendong bayinya? Oh sering. Sering? Dan bayi itu sekarang ada di mana? Nah itu, terakhir ditanya bayinya di mana? Nggak tahu lah, katanya di Bude. Terus jawabannya juga gantung, nggak jelas, pokoknya nggak tahu. Gimana sih? Malah jadi panjang, nggak jelas, melebar sana sini. Aku kan males berdebat ya. Yaudah aku diam aja dulu gitu. Sambil nunggu dia bakal ngajak main lagi nggak? Enggak sampai sekarang. Oke.
Ini ada juga yang ya setelah ada yang memberi kabar bahwa ini ada foto-foto kayaknya diduga menantu kamu untuk menikah lagi padahal masih terikat pernikahan gitu ya. Dan udah dicek ya pernikahan kalian masih terdaftar ya. Masih. Dia nggak minta ada permintaan dia mau cerai gitu nggak sih? Akhir-akhir justru ini kayaknya kita udah nggak bisa nih loh, kenapa tiba-tiba nggak ada masalah, nggak dapat tiba-tiba. Nggak ada, maksudnya dia emang akhir-akhir itu kan emang jarang pulang tuh. Setelah waktu itu dia sempat izin mau kerja tempat ini, mau bantuin temen. Nah itu jadi kebiasaan sampai akhirnya dalam setahun itu paling dalam sebulan tuh dia 2 kali 3 kali lah pulang sambil bawa anak itu gitu kadang. Kamu itu sampai situ pun masih belum curiga? Curiga ada tapi maksudnya nggak ada hasrat pengen, wah gua harus tahun gua harus nyecar dia nih. Jadi cuma curiga kayak, aja. Iya, kayak lebih keterima aja. Oh yaudah gitu aja. Terima aja. Sekarang kalau kamu flashback lagi ke belakang ya, penerimaan kamu itu sebetulnya aneh atau ya emang kamu begitu? Kalau diterima akal sehat sih aneh ya. Walaupun aku sebenarnya emang menghindari konflik. Udah gitu emang kata orang-orang sih ya lumayan sabar lah. Kamu emang lumayan sabar, aslinya emang lumayan sabar. Ya, tapi sampai begitu kok bisa sesabar itu aneh banget katanya. Ini adik-adiknya juga. Malah yang ngingetin adik-adik. Pusing sendiri aku ngeliat, Kak sadar gitu. Tapi nggak sadar gitu. Kenapa kamu bisa ngomong gitu? Apa yang kamu lihat yang sampai kamu Karena curiga? Walaupun aku lebih muda dari kakak gitu, aku ngeliat gerak-geriknya ini nggak lazim gitu. Apa yang beda? Kayak jarang pulang. Istrinya jarang pulang. Iya, terus kakak apa aja manut gitu loh. Dibilang ayah, nggak pernah marah. Dibilang suruh apa, ngelakuin. Kakak nggak pernah datang ke acara keluarga. Iya, jadi kayak mengasingkan diri lah. Mengasingkan diri. Jadi dijauhkan gitu ya dari keluarga. Betul. Keluarga ngelihatnya gitu ya. Iya. Oke. Ini ada foto lagi gitu yang ditemukan setelah penemuan bukti, ada foto pernikahan, ada foto istrinya Raffi dengan pria lain, terus ada tulisan Arabnya gitu ya kan. Nah ini aku penasaran nih, ini siapa yang nyuruh cari bareng-bareng atau itu siapa? Dari mama atau dari Raffi sendiri? Nggak nyari ya? Nggak sengaja. Nggak sengaja itu? Aku lagi beresin baju lemari anak-anak tepatnya. Oh di lemari Di anak-anak lemari juga? anak-anak, bukan di lemari kamar utama yang baju-baju aku sama baju Juvina. Justru di lemari baju-baju yang anak-anak. Kamu yang beresin? Aku lagi beresin, kamar berantakan banget nih. Aku beresin, set. Ini apaan ini? Ada CD juga. Iya, ada celana dalam cowok juga. Ini celana dalam siapa? Ini nggak pernah punya nih yang kayak gini. Ya, serem banget. Terus ada coret-coretan kayak gitu. Terus aku pikir celana dalam adenya, nggak mungkin, adenya kan lagi nggak di situ juga. Oh, adanya Terus laki juga. udahlah, yang untuk celana dalam aku nggak mau Jadi pusing. kamu pertama di dalam kepala kamu ketika lihat ada tulisan-tulisan Arab, ada foto itu? Ya ini pasti something nih, makanya aku konsul. Ini apaan sih? Aku juga nanya kan, nggak ngerti juga. Maksudnya bisa baca Arab, tapi kalau baca Arab ini buat apa gitu kan? Ya itu. Ada dugaan itu menggunakan hal-hal yang nggak wajar gitu ya. Terus ini berarti bukan dari mama ya yang mama mungkin curiga gitu. Coba cari gitu nggak ya? Enggak, jadi kami ceritanya kasih tahu, Ma, nemuin ini nih gitu. Terus ya sebenarnya ada CD laki-laki juga. Loh, ada tulisan Arabnya, tapi udah Afi buang katanya gitu kan. Gak bener tuh Kak, ini apaan? Aduh Kak, gitu kan. Langsung kamu tanya deh sama orang yang ngerti gitu, karena mama nggak ngerti. Jadi nih. kamu ada kecurigaan apa lagi? Iya, dia memakai sesuatu yang berbau black magic kayaknya. Gitu. Ada sih yang bilang kalau misalnya itu tulisan itu seperti kayak dibilangnya raja, terusnya untuk pemikat. Oh, pemikat. Pemikat. Kamu ada kayaknya mau disampaikan? Kesel sih makanya. Sebenarnya nggak tahu ya. Maksudnya dari awal juga ngeliat dari tahun berapa ya Kak? Emang udah rada aneh mungkin gerak-geriknya sih di 2024 lah. 2024 Itu kamu tuh lihat udah gerak-geriknya nih. aneh. Nah, aku tuh udah bilang, aku sama Dewa udah ngomong, Kak, kok Vina nggak pernah pulang-pulang sih? Gitu. Terus kayak kakak jawabnya cuma santai, iya lagi kerja. Setiap hari jawabannya selalu kayak gitu. Kakak nutupinnya bener-bener sebersih mungkin loh, Mam. Iya, karena bucin kan, gitu kan. Kesel, jadi mereka yang kesel. Ada-adanya gitu. kesel. Tapi mungkin kalau dari sisi Raffi kayak ya namanya juga suami gitu ya. Iya. Ini ngadunya kan adik-adiknya yang ngadu. Mah, jangan diem aja, Mah. Coba tanyain sama ini. Do Kan, something, Ma. iya kan, adiknya 4. Coba semuanya, udahlah. Aku suka bilang itu kan urusan rumah tangga kakak sama kakak fine-fine aja. Ya udah kita nggak usah ikut campur. Kakak belum ngeluh. Oh, kakak belum ngeluh gitu. Tapi ini kembali ke kakak ya, kakak Raffi. Kan dibilang katanya, iya kenapa? Emang orangnya satu memang sabar aslinya. Tapi kamu sendiri juga ada kecenderungan yang udah menghindari konflik gitu. Apakah memang ketika konflik itu membuat kamu agak traumatis juga gitu? Karena kalau dia lagi marah. Itulah begitu konflik awal-awal kita namanya cowok ya gitu, kalau ada sesuatu yang aneh pasti kita tegur lah ya. Kalau secara halus nggak bisa, agak kesel, Agak marah kencang, itu pasti ada. Itu wajar ya.
Nah itu tanggapannya itu yang saya dapat bukannya jawaban yang benar, apakah suatu penjelasan yang benar, dia kesurupan. Dia kesurupan. Iya, dia Nggak cuma nangis-nangis, sekali, di histeris. depan adik-adiknya pernah Aku tuh lihat. aku ketawain loh. Di depan, Maksudnya kayak- depan temen kita juga ya. Iya, depan teman-teman aku kayak, ini orang caper segininya banget gitu. Maksudnya kamu bisa tahu bahwa itu caper, bukan kesurupan beneran. Kayak gimana maksudnya? Kayak bener-bener kayak Susana, matanya melotot putih semua. Kayak mau terbang kayak Iron Man gitu begini. Nggak jelas itu. Terus saya dikasih air garam, garamnya ini malah dia bilang keasinan. Iya, Masa asin orang gitu kesurupan loh. dia Aneh ngerasain gitu. asin. Oke, jadi wah ini main-main nih orang pasti. Udah. Kamu lihat di tahun berapa dari awal-awal? 2000 berapa itu Kak dia mulai suka-suka kayak gitu? Ya udah Udah, dari 2023 pernikahan 2023 2 tahunan, lah. 2 Dari awal-awal tahun. pernikahan udah kayak gitu. Awalnya lumayan takut, cuman pas udah kedua kali, 3 kali, wah nggak bener nih orang. Jadi sering begitu. Ring. Itu juga yang menyebabkan kamu males konflik juga nanti. Iya, soalnya udah kemana-mana, kiri kanan kan berisik tuh. Jadi perhatian, aku udah paling males lah namanya. Dan tantrumnya itu kiri sampai ke kanan. jalanan ya Kak ya. Kalau misalnya marah itu dia nggak tahu malu, jadi dia ke jalanan teriak-teriak. Oh. Suaranya yang bikin malu. Oke. Nih ada yang menarik juga nih ya. Ini kan kalau kita lihat Raffi tuh kayak ya udah nggak pengen marah, terus dia juga kok ada yang aneh, kenapa nggak curiga baru sekarang gitu kepikirannya. Ini menarik, kita pernah wawancara Firda di tahun 2021 ya. Pada saat ibu ini cerita tentang pengalamannya diselingkuhi oleh laki-laki gitu. Terus dia bilang gini, sebenarnya perempuan itu kalau selingkuh lebih pinter. Betul. Ya, berikut. Iya. Oke Bu, sharing Bu, kok bisa? Gimana caranya perempuan kalau selingkuh lebih pinter? Perempuan itu pintar menutupi sesuatu dan itu dia didukung sama temen-temennya. Laki juga gitu, bukan? Enggak, kalau misalnya laki-laki tuh biasanya suka kadang-kadang keceplosan sama istrinya, sama pasangannya. Suka kayak gitu. Si temen kita harus nutupin ini, si ini lagi berselingkuh sama ini gitu. Kalau perempuan tuh bener-bener yang kayaknya karena mungkin sama-sama berselingkuh ya, habis berselingkuh juga mereka. Jadi mereka pasti lebih pinter. Nah, Terus apa lagi? menutupi ininya. Dan gitu pinter bohong. Pinter bohong. Bohongnya itu, dramanya itu, dan mereka tuh nggak pernah lupa sama kebohongannya. Malah mereka membuat kebohongan-kebohongan baru dan yang supaya kita tuh jadi orang tuh bisa percaya gitu. Karena dengan kondisi dia pakai acting nangisnya, pakai segala Jadi macam. begitu ditekan langsung keluar tuh air mata. Air mata Ya. gitu. Jadi makanya memang perempuan tuh lebih pintar dan nggak pernah ketahuan. Kalaupun ketahuan tuh pasti lama gitu ketahuannya. Ibu kok bisa tahu Bu? Kamu ikut-ikutan ketawa. Jadi emang gitu ya, Iya. emang gitu caranya. Caranya harus lebih Jadi kalau udah terdesak keluar dari itu air mata. keluar air mata, dia memakai ini senjatanya atau air mata. kesurupan Iya. gitu. Nah ini kita mau bahas lagi nih, karena anaknya Firda juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan juga, ada yang mau menikah, iya kan? Ini ada ceritanya mama gitu tentang pengalaman sakitnya. Kalau ini kan laki-laki yang diselingkuhin, ini perempuan yang diselingkuhin. Kita lihat kalau cerita mama seperti apa, kita lihat yang berikut. Kalian untuk investigasi pada kasusnya Raffi, ibu juga ya? Iya. Ibu intelnya. Akhirnya menjadi detektif FBI kayaknya. Detektif, ya. Siapa itu laki? Turun tangan ya, yang Iya, gimana? turun tangan. Kalau kamu sendiri gitu ya, Raffi ya kan, kamu pasti ya harus mengelola emosi, mental anak-anak dan lain sebagainya gitu. Masih sempat kepikiran nggak sih untuk trace lagi ini apa, siapa, bagaimana gitu? Masih punya waktu seperti itu nggak? Ya sedikit-sedikit masih, tapi ke distract lagi lah sama lebih kepikiran. Oh ini masih sebenarnya kalau berpikir lancar, normal sama biasa aja belum ya, masih agak keganggu lah Keganggu pikirannya. pasti ya, secara Juga pasti. mikirin anak-anak segala macem, mikirin mau gimana. Bahkan berapa kali juga saya masih dapat mimpi-mimpi tentang dia gitu, kebayang-kebayangnya, mukanya, sampai orang ketiga itu menghantui pikiran tuh, Sampai ke bawah mimpi ya? sampai ke bawah mimpi, bahkan berturut-turut tuh. Oh iya? Tapi ketika mimpi itu terus apa yang akhirnya ketika bangun tuh apa yang kamu rasain? Kalau Bangun ya, keinget lagi, ini lagi, ngedrop lagi. Emosi lagi? Emosi lagi, kesel lagi, campur aduk lah semua. Tapi sempat ada perasaan kasihan? Kasihan pasti ada. Pasti ada? Masih ada, bukan pasti, masih. Masih ada sampai sekarang? Apa yang membuat kamu merasa kasihan? Ya kan kita pernah hidup bareng lah ya. Tiba-tiba dia harus berhadapan sama hukum, tuh masih kepikiran tuh. Gimana kalau anak-anaknya lihat? Apa gimana kalau kan jejak digital juga sekarang Jadi lebih udah mau kepada dilihat. Nah, anak-anak ya betul. sebetulnya, bukan kepada dia. Kalau Pada dia dia datang, lebih kalau dia besar. datang minta maaf, minta balik lagi, kamu terima? Maaf sih pasti aku maafin ya. Ibunya langsung gini. Walaupun mulut berucap maaf, dia dimaafin, tapi kan hati gondok masih ya. Iya, pasti. Tapi kalau untuk balik sih kayaknya enggak. Kayaknya. Pula
Kula, adik kamu udah lagi kemarin habis tunangan. Iya. Terus menghadapi cerita-cerita pernikahan itu macam-macam gitu ya. Kamu sempat jadi kayak kepikiran juga nggak? Oh, kalau aku sih orangnya berusaha positive thinking ya. Terus kan juga mama juga selalu ngasih masukan bahwa pernikahan tuh nggak seserem yang mama alami, yang kakak alami. Pokoknya kamu jalanin aja dulu. Pokoknya pegang teguh omongan mama ya, kalau udah nikah ya kamu harus serius, nggak boleh main-main. Tanggung jawab. Ya tanggung jawab nomor satu. Terus ya pokoknya kalau belum siap nikah mending nggak usah. Aku berani ngelamar Cindy itu karena ya aku udah siap. Karena kamu sudah siap, Iya. kamu merasa sudah siap. Betul. Raffi, ada nasihat buat dari kamu nggak tuh buat Kula? Jalanin aja, kita nggak ada yang tahu di depannya. Yang penting berpegang teguh pada agama, masukan dari yang udah tua, yang berpengalaman. Jangan jadikan pengalaman yang udah-udah seperti pengalaman kakak tuh jadi ketakutan ke depannya. Jadiin aja sebagai, oh kalau kakak pernah begini, itu yang salah, tinggalin, yang baik ambil udah itu aja. Ambil. Siap. Makasih ya kak. Ya ampun, tapi doa yang terbaik selalu. Jadi keluarga selalu memberikan apa ya, menyemangati kamu untuk nggak usah takut menjalani Iya, pernikahan. betul. Kamu sendiri apa yang membuat kamu ngerasa bahwa kamu siap menikah? Aku merasa kayak ya aku pengen membuktikan juga ke mama, ke dedi aku kalau aku udah dewasa. Aku juga udah ngerencanain kayak nih aku udah insya Allah udah serak lah mental aku udah siap buat nikah, buat punya keluarga. Aku juga pengen ngasih cucu lagi buat mama. Amin, amin. Nanti seandainya kan kalau menikah tuh kan banyak godaannya ya. Iya. Kalau misalnya ada cewek yang coba deketin kamu tuh apa trik kamu supaya kamu jauh-jauh dari godaan itu? Insya Allah kan mama selalu ngingetin juga sholat, Sholat. ibadah, pokoknya iman itu kan yang ngelindungin kita semua. Jadi selama insya Allah iman kita kuat, ya pasti dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Dari gangguan-gangguan itu Iya, ya, baik yang nyata maupun yang nggak nyata. Betul. Gitu. Ini kita mau tunjukin foto juga nih, Kula dan Ayah. Oh ya ampun, lucu banget sih kalian tuh keriting-keriting. Itu foto masih kecil. SMA apa SMP? Kamu kalau lihat ini ya, lihat lagi sosok ayah, momen kebersamaan kalian bersama ayah gitu. Apa sih yang masih kerasa di hati kamu gitu? Waktu pokoknya sama Dedi kan suka olahraga. Terus ya suka diajak olahraga sama dia. Terus quality time bertiga, aku Dewa sama Dedi ngobrol hal-hal kecil tentang bola, tentang sejarah hidup dia. Sedekat Iya. itu kalian sama. Tapi kan Dedi kemarin nggak sempat datang di tunangan kamu gitu ya. Apa yang menjadi ganjalan hati kamu gitu ketika Dedi nggak datang? Jujur sih mengharapkan banget Didi buat datang ke lamaran aku, tapi ternyata dia nggak bisa, itu aku kecewa. Tapi aku berusaha dewasa aja gitu, aku berusaha ngertiin apapun alasan yang dia punya. Tapi aku bilang sama dia kayak, Dad, please banget nanti kalau aku nikah Didi harus datang ya, by any means necessary harus datang pokoknya, apapun alasannya harus datang. Terus dia bilang iya, Didi usahain. Tapi tetap jadi kayak apa ya kak, kayak trauma gitu karena sebelumnya juga dibilang Dedi usahain tapi Datang ke nggak bisa. tunangan kamu. Iya. Pada hari hanya Dedi nggak ada kabar. Nggak ada sih itu. Nggak ada. Sesudahnya kamu sempat ngomong sama Dedi. Nggak ada. Sabar. Sayang, It's okay. it's okay. Ntar Dedi pasti datang. Dedi. Kalau misalnya Dedi nyempetin nonton gitu ya. Kamu pengen ngomong apa ke Dedi? Boleh? Terus. It's okay. It's okay, Dedi. Gue pindahin dulu. Nah, Sinang pindah. begini nih. Pindah. Terima kasih. Pokoknya terima kasih Dedi udah jadi father figure yang baik. It's okay. Pindah. Terima kasih udah ngajarin banyak hal tentang kehidupan, pengalaman hidup dia, harus jadi laki-laki seperti apa, nggak ngulangin apa yang dia lakuin. Pindah.
Pokoknya aku berharap semoga Dedi bisa luangin waktu lebih buat aku, buat Dewa. Amin. Dan apa yang kamu harapkan ketika Kamu pengen Dedi datang? Dan aku berharap semoga Dedi bisa datang nanti di nikahan aku. Amin. Apa kalau boleh tahu ya? Dedi pernah bilang apa tentang harapan dia supaya kamu tidak mengulangi apa dari dia? Pokoknya Didi tahu aku nggak suka kalau dia ngebahas masalah yang udah lalu-lalu. Jadi Didi cuma ngomong kayak, ya udah pokoknya apapun yang kamu lakuin, jangan lakuin kesalahan seperti Didi lakuin. Apa kesalahannya nggak sebut? Didi udah tahu aku pasti apa. Didi tahu apa yang aku pasti tahu apa yang Didi maksud lah intinya. Jadi kamu nanti kalau menjadi suami, menjadi ayah, kamu tidak akan melakukan? Insya Allah aku nggak akan melakukan hal yang sama. Aku nggak akan jatuh ke lubang yang sama seperti Didi jatuh ke lubang itu. kamu harus setia. Amin, amin, Iya. amin. Insya Allah. Amin, bisa. insya Allah. Kamu akan menjadi ayah dan suami yang selalu hadir untuk keluarga, gitu ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Dedinya diberi kemudahan gitu ya. Iya. Bisa untuk hadir di acara penting kamu gitu ya. Amin, ya Allah. Dan acara-acara penting kalian lainnya. Amin. Berikut ada bintang tamu kita selanjutnya sebelum kita ngobrol lagi sama mereka bertiga. Ada ayah dan anak juga ini. Tapi ini ayah dan anak perempuan. Cara menegur ayah ke anak perempuan yang udah mulai beranjak dewasa dan suka pakai baju agak ke atas dan agak kurang bahan. Itu juga unik ya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Kulyanda dan Nala di sini kemping-ngeping di bulan Februari. Kita langsung masukkan mereka ke dalam ruang gelar perkara. Oke. Nala, silakan sampaikan kamu ingin ngomong apa sama Yanda tentang Yanda, stop kebiasaan ini. Yanda, jangan sering-sering bikin. Dan sebaliknya Yanda juga, Nala, bisa nggak kurang-kurangin kebiasaan ini? Oke, stop ini. Kita mulai dari sekarang. Nala dulu. Yanda, stop ya kalau kita mau jalan-jalan, siap-siap ya. 5 jam ada kali, lama banget. Oh, masa 5 jam? 4,5. Wih, sama aja. Yanda, Tadi apa apalannya? Stop. stop apa? No, Nala. Nah, stop ya. Kalau kamu pulang sekolah, itu jangan suka berantakan di kamar ya. Oh, ini seragam, baju seragam, sepatu apa-apa tolong dirapikan. Oke. Yanda, stop ya kalau manggil nama, salah terus. Aku jadi Numa jadi Mima. Mana yang terakhir yang paling bener? Berikutnya. Nala. Udah mau salah. Nala, stop ya. Kamu pinjem handphone Yanda cuman buat check out gitu ya. Itu senangannya nih bocah nih. Aku nggak apa-apa tahu. Langsung ke link sama kartu kredit soalnya ya. Yanda, stop ya kalau latihan dance itu lama banget, harus ngulang-ngulang. Satu lagi buat Yanda biar Oke. adil. Nala. Stop ya. Kalau sekolah itu jangan pagi-pagi banget. Hah? Lah itu kan harus biar nggak telat. Masuknya tuh jam 8.40. Terus? Masa jam setengah 7 udah mau berangkat jam 7 berangkat. Yang nganter ini nih masih, Ya, nggak apalagi apa-apa kakaknya tuh baru dong. berangkatnya nanti gitu. Kepagian dia selalu suka pagi. Kamu senang suka banget di di sekolah ya? sekolah. Bukan. Dia kan kayak- suka bersih-bersih soalnya. Kan apalagi enggak gitu ya. Apalagi kan kalau di sekolah kan sekarang lagi banyak tes gitu kan, bisa belajar dulu di Belajar sekolah, dulu. gitu Aduh, loh. mau jadi apa kamu belajar mulu? Ya ampun. Masalahnya kalau pagi-pagi Yanda aja persiapannya 4,5 jam. Gitu. Bangun jam berapa itu Yanda sebelum berangkat nganterin sekolah ya? Dan ini juga ada yang unik nih, bagaimana cara Yanda mirroring sama Nala gitu dalam soal fashion. Berikut. Tapi itu konten akhirnya ada juga yang ngasih summary ya. Mereka diposting gitu di sosial media X kalau nggak salah ya. Ada aja memang ide Indah Brasko saat sang putri yang mulai beranjak remaja hendak bepergian dengan busana yang dinilai terlalu terbuka. Ia tak milih jalan klasik berupa ceramah, tapi justru memberi pelajaran dengan cara tak terduga, mempraktekkan langsung model pakaian yang sama gitu ya. Ya, Itu emang dilakukan dalam kehidupan nyata begitu, Nala? enggak juga. Nggak gitu sih. Cuman maksudnya tuh kayak Yanda kan suka ih Nala ngapain sih pakai baju itu? Terus aku bilang kan ya udah Yanda coba pakai bajunya gitu. Suka Ada kayak jadilah gitu, konten dia itu. tuh suka-suka. Jadi kalau mamanya dia pakai baju, soalnya kadang-kadang kan kalau ya kita namanya juga orang tua ya kan, kita ngelihat bukan orang tua, namanya juga
apa ya? Orang muda yang tua. Orang tua yang pernah muda Iya, gitu iya, ya. iya. Itu kan lihat anaknya pakai baju gitu kan, aduh ini mau kemana sih ini anaknya. Memang aku tuh paling bawel sama semua anak-anakku, walaupun yang even yang cowok aku paling bawel. Sama Mona pun juga kadang-kadang, kalau Mona walaupun tertutup, cuman kalau menurut aku nggak matching, itu aku Jadi suka. soal fashion Bapak, Iya, oke. Jadi Bapak anaknya ada berapa sebenarnya? ada 6 berarti. Wes, termasuk Mona ya? Bukan Mona, bener. Mona Mona. anak pertama. Coba kita baca di komentar netizen bunyinya apa. Set. Makasih Mas Indra, idenya oke banget. Kayaknya mau ditiru sama bapak-bapak lain Iya. ya, pakai crop top. Sekarang banyak yang bilang kok nggak pakai crop topnya katanya. Aku yang bukan siapa-siapa ada khawatir Nala keluar pakai baju kayak gitu dan dibolehin Yanda. Alhamdulillah Yanda masih peduli dan sayang sama anak gadisnya. Oh, yang berikutnya ada lagi. Tos, saya juga gitu sama anak sekarang, daripada saya tantrum mending saya imbangin. Emang Nala kamu lagi suka pakai baju apa sih yang suka bikin Yanda khawatir? Enggak. Sebenarnya nggak sebenarnya buka-buka sih kalau Aku nggak pernah jalan. pakai baju buka-buka, cuman misal, ih Nala apa sih itu celananya kenapa kayak gitu? Misalnya kayak celananya nggak cocok sama atasannya Nala, Iya, padahal tuh itu suka fashion. gitu. Sekarang tuh kan kayak gitu ya, ini nggak ngerti Nabrak-nabrak. aja. Lebih ke arah matchingnya itu yang Yanda komplain. Yanda tuh kayak gitu. Atau nggak, Aduh. Yanda, Nala ini kita mau ke mall loh, ngapain kamu pakai kaos doang? Ya Allah, kan Malah itu Mona itu fashion. pernah, dulu malah lebih parah lagi. Jadi kalau hari Senin itu nggak boleh pakai baju yang gelap. Ada aturannya gitu dari Bapak? Nggak, ini aku sendiri gitu ya. Karena aku tuh merasa bahwa hari Senin itu kan waktu dulu, kan aku maksudnya ngantor kan gitu. Kalau mau ketemu sama klien, kalau bajunya nggak asik itu kurang enak Memberi gitu semangat di dilihatnya. minggu Gitu. pertama. Yang perlu, yang penting cerah kayak gitu-gitu, putih atau mungkin jangan kuning juga ya. Oh, berarti kalau Yanda sangat perhatian terhadap fashion, kamu check out baju boleh dong. Oh, boleh Tapi sekali. tetap diskus sama aku juga dia. Oh gitu? Kalau baju Ini bagus nggak? Boleh check out gitu? Yanda gimana gitu. Serius? Sangat peduli dengan fashion dia. Oke, kamu pernah pinjam bajunya Yanda juga nggak? Pernah. Oh, oke. Aku kadang kayak kalau pakai kemeja gitu, aku nggak pernah pakai kemeja diriku sendiri. Aku selalu minjem punya Yanda. Oh, karena fashionable banget. Yes. Oh, kamu lebih sering minjem baju Yanda atau mama kamu? Sama Bunda. Enggak, Bunda. Yanda sih. Karena Iya, kalau soalnya Bunda kan kemeja. ibu-ibu banget ya. Oke. Kalau Yanda tuh masih bisa pakai, masih bisa disatuin lah sama daleman-daleman gitu. Oh ya ampun Bunda terlalu ibu-ibu banget. Emak banget. Kita nanti akan ngobrol lagi ya, ibu anak. Ibu, bapak, dan anak-anak ya. Kita akan ngobrol soal anak dan orang tua. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Ruby Indasi dan Kita kembali lagi bersama orang-orang muda dari berbagai generasi ya. Mau bahas lagi. Ibu generasi apa Bu? Yang di tengah? Yang masih generasi di atas kita. Kita semua. Kayaknya generasi lupus di SMA terus ya kan. Ini ada yang Gen X, Gen Milenial, kamu Gen Z, ini juga Gen Gen Z. Z ya kan. Nah kita mau lihat juga nih gimana cara orang tua tuh harus bonding sama anak zaman sekarang nih. Kita contoh ya Yanda sama Nala ya, konsisten terus bikin joget. Iya. Dari dulu kamu kecil sampai kamu gede. Segini. Coba kita lihat yang berikut cuplikannya. Ada videonya nggak sih? Videonya mana? Kamu nanya sama Raffi sama Kula ya. Kamu lihat itu terinspirasi nggak nanti besok kerja kayak gitu juga? Belum sih. Anak kamu perempuan-perempuan juga ya? Iya. Udah mulai diajak. Udah mulai diajak TikTok kan? Papa sini mau ngapain? Sini goyang kayak gitu. Iya benar. Kamu enak sama mama. Tapi begitu lihat itu sekarang kepikiran. Lempar ke neneknya. Neneknya. Neneknya aja. Oh, TikTokannya sama Nena. Iya, dia joget-joget kan pinter gitu ngikutin. Ya udah, dia pinter loh ngikutin gaya kita Iya, gitu, iya, bisa. iya. Lagu-lagu Ikutan beat ya? semuanya tuh, ya kan? Yang sekarang lagi. Gen Alpha ya berarti cucunya Iya. ya. Mbak, ini yang mau nikah nih. Asik. Aku kaku banget, nggak pernah joget aku emang. Kaku banget, badan aku kaku. Aku tuh nggak bisa Ya joget ada sama emang sekali. kayak gitu. Banyak kayak apa teman-teman juga gitu. Lu kok bisa sih Indra? Orang Artul aja Kak, lu confirm dancer lu dulu ya. Sampai kayak Udah gitu. gua dancer bilang, model ya, yang tersesat kayaknya ya. Tersesat. Terjebak. Terjebak jadi pengusaha gitu ya. Ini kan kamu ya, Nala kan kamu sempat posting bahwa kamu tuh Yanda is the best Yanda ever gitu. Kamu suka ngobrol nggak sih sama teman-teman kamu gitu? Ayah-ayah mereka tuh ada yang kayak gini nggak?
yang ikutan TikTokan? Kayaknya belum ada ya sampai sekarang. Kayaknya baru aku aja yang ayahnya seperti ini, and I'm proud of it. I'm proud of it. Tapi ada nggak sih momen-momen di mana kamu kayak Yanda jangan kayak gitu. Oh sering banget kayak gitu juga bisa. Yanda mau ngedance ini tapi alay banget dan saya kayak Yanda enggak ya. Oh Dia selalu gerakannya. milih, Iya. dia yang milihin kan Nala ini lagi ini nih viral gitu ya. Enggak, jangan kayak gitu deh. Gitu, Gaya yang mana yang menurut kamu jangan Yanda yang mana? Ya. Gimana ya? Aduh, nggak tahu Susah. lagi susah banget. Pokoknya nih, yang Yang gini-gini ya centil-centil. Yanda ya. Yang gini-gini. Iya, Wah, sering mulet banget itu. gitu. Coba Yanda. Susah. Mana? Yang mana ya gerakannya lupa. Yang mana? Gitu kan. Andalannya dia. Yang penting itu bondingnya. Jadi sebenarnya kita ngedance itu selain olahraga, olah otak. Nah, supaya kita itu pikirannya sehat. Gerakannya cuma dikit tapi ngapalinnya tuh susah loh. Itu yang membuat otak itu terus menyala-nyala. Benar, itu yang Kalau terpenting. ibu bondingnya secara singkat ngapain sama anak-anak biasanya? Sama kelas-kelas? Masak. Oh Masak, udah. Ya, Dewa pinter tuh. Yeay, anak yang cowok Iya. pintar juga. Oh oke. Raffi juga bisa masak. Bisa masak juga. Jadi kalau misalnya kita lagi ngumpul, ya udah dia bikin apa itu udah bumbu-bumbu udah hafal. Oke. Baiklah, ini patut dicontoh ya. Pokoknya dengan cara apapun kita bisa melakukan kegiatan bersama dengan anak-anak. Jangan kegiatan bersama adalah bersama-sama lihat handphone doang gitu ya. Benar. Mulai terima kasih Raffi, terima kasih. Vida terima kasih Nana, terima kasih Thank juga. you. Indah terima kasih sudah hadir dan terima kasih buat Anda semua sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya, ada acara rutin. Nggak usah.